Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang saat ini sudah bergabung dan menonton video YouTube kami. Perkenalkan, saya Nur Enda Ramayanti dan rekan saya Bapak Hartoyo dan Bapak Raisuddin Jafar Rumandan. Kami bertiga adalah mahasiswa Program Studi Doktoral Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Erlangga. Senang sekali kami diberikan kesempatan dalam tugas teori manajemen sumber daya manusia untuk membahas terkait dengan topik Managing Employee Performance. Pada hari ini, kami akan membawa satu artikel untuk kita bahas bersama-sama dan juga satu artikel pendukung. Baik rekan-rekan semua yang sedang berada di rumah atau dimanapun Anda berada, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Ini adalah artikel yang akan kita bahas pada hari ini berjudul Meaningfulness of Work and Supervisory Rated Job Performance, a Moderated Mediation Model. Penulisnya adalah Niels Furstenberg, Kirstin Alves, dan Amanda Sanz. Artikel ini dipublikasikan pertama kali di Human Resource Management, volume 6, issue 6 di tahun 2020. Adapun terkait dengan artikel yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bagaimana kebermaknaan kerja atau meaningfulness of work ini sangat penting dalam konteks kinerja yang dinilai oleh atasan atau supervisory di tempat kita bekerja. Dalam hal ini bisa jadi juga seorang manajer. Nah, kebermaknaan kerja ini ternyata menjadi faktor yang sangat penting dalam memotivasi perilaku positif atau positive behavior di tempat kerja. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang kami atau artikel ini bahas, kebanyakan berbicara tentang bagaimana persepsi karyawan itu sendiri terhadap kebermaknaan kerja. Namun, kinerja yang dinilai oleh atasan belum sepenuhnya dipahami. Bagaimana peran atasan dalam memfasilitasi hubungan antara kebermaknaan kerja dan kinerja juga masih belum terlalu banyak diteliti hingga saat ini. Sehingga artikel ini mencoba untuk mengisi gap-nya bahwa bisa saja kita mencoba meneliti relationship-nya antara meaningfulness of work dan performance itu sendiri. Jadi artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebermaknaan kerja ini bisa mempengaruhi kinerja karyawan, baik dari perilaku suara promosinya, terus dengan mempertimbangkan bagaimana perannya, relationship-nya antara atasan, bawahan, dan sesama pekerja itu sendiri. Baik, di sini kita melihat di tabel 1, ini adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan meaningfulness and other rated performance. Ini pertama kali diteliti di tahun 1997 oleh Spratzer, Kizilos, and Nation. Di sini mereka menggunakan alat ukur kinerjanya yaitu subordinate rated job performance ya atau sesama pegawai. Di tahun 2019, dilakukan penelitian kembali oleh Walumba, Su Wu Misati, and Christensen Salem, dan mereka menggunakan alat ukur kinerjanya berupa supervisory rated job performance. Jadi dari supervisornya langsung yang menilai itu seperti apa kinerja mereka. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 547 perawat di rumah sakit pusat di Taiwan. Nah, apa yang kita dapatkan dari tabel tersebut? Pertama, ternyata studi-studi terdahulu ini hanya berfokus pada relationship-nya antara meaningfulness of work dan performance-nya. Namun, tidak banyak yang membahas faktor-faktor yang mungkin saja menjadi mediasi atau moderasi dalam hubungan tersebut. Karena dari beberapa artikel yang telah kami teliti juga, terkait hubungan kebermaknaan kerja dan kinerja ini sendiri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Sebagai contoh itu tempat kerja kita, fasilitas di tempat kerja, bagaimana iklim kerjanya, budaya kerjanya, dan lain-lain yang ini juga sebenarnya mempengaruhi eee, signifikansi dari kebermaknaan kerja terhadap peningkatan kinerja itu sendiri.
Adapun theoretical background dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini atau artikel ini yaitu latar belakang teoritis dan hipotesis, bagaimana hubungan antara kebermaknaan kerja dan kinerja dinilai oleh atasan. Jadi penelitian sebelumnya memang menunjukkan bahwa kebermaknaan kerja ini adalah faktor penting dalam memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja organisasi. Teori atau fondasi yang digunakan pertama, teori keterlibatan kerja atau work engagement, teori perilaku usaha yaitu voice behavior, di mana teori-teori ini mencoba menyoroti bahwa karyawan ini akan merasa pekerjaan mereka memiliki makna jika mereka cenderung terlibat dalam pekerjaan itu, ya, dan bagaimana perilaku suara atau voice of behavior dapat mempromosikan perubahan positif di tempat kerja. Dengan demikian, bagian ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian dalam artikel ini, bagaimana mereka merumuskan hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam studi tentang meaningfulness of work, voice of behavior, relationship between supervisory and subordinate, dan performance yang langsung dinilai oleh atasan. Baik rekan-rekan, selanjutnya rekan kami yaitu Bapak Japar akan menjelaskan terkait metodologi penelitian dalam artikel ini. Silakan Pak Jafar. Oke, terima kasih Ibu Nur Enda. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok satu pada hari ini. Kaitannya dengan metodologi penelitian ini sendiri, dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian longitudinal design untuk menguji hubungan antara makna kerja, perilaku suara promosi, tentang hubungan atasan serta anggota dan kinerja. Kerja yang dinilai oleh atasan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah sampel dan pengumpulan data. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini atau partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 249 karyawan dengan berbagai peran di perusahaan tersebut. Data ini dikumpulkan pada dua waktu yang berbeda dari dua sumber yang berbeda pula. Instrumen dalam pengukuran instrumen pengukuran, para peneliti menggunakan berbagai instrumen pengukuran yang telah divalidasi sebelumnya untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian. Ada 3 variabel penting yang diukur dalam penelitian ini. Yang pertama kaitannya dengan kebermaknaan kerja itu sendiri, terus perilaku, terus pertunjukan atau promosi pimpinannya. Berikutnya adalah analisis datanya. Data yang dikumpulkan yang dianalisis menggunakan metode analisis statistik yang sesuai seperti regresi. Terus berikutnya adalah analisis mediasi dan analisis moderasi. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melakukan atau untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti ini. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan desain longitudinal ini, para peneliti dia dapat menguji hipotesis mereka tentang hubungan antar makna kerja, perilaku suara promosi, terus hubungan dengan atasan atau anggota dan kinerja karyawan. Dinilai oleh atasan dengan lebih mendalam dan dia tentunya lebih menyeluruh terhadap variabel yang akan diteliti. Ini adalah ya, tabel 2 ini adalah yang menjelaskan tentang bagaimana statistik kecocokan dari perbandingan atau model pengukuran dari masing-masing model yang telah ditetapkan. Bisa dilanjutkan? Ya, oke. Dalam tabel 2 ini dia menunjukkan statistik kecocokan model yang perbandingan model atau pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Statistik ini, kecocokan model ini memberikan informasi tentang seberapa baik model pengukuran ini yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan data yang diamati. X2DF ini merupakan rasio C-square terhadap derajat keabsahan. Semakin rendah nilai X2DF ini, maka semakin baik model yang dianggap cocok dengan data. Nilai yang mendekati angka 1 ini menunjukkan kecocokan yang sangat baik. Yang kedua adalah CFI Comparative Fixed Index ini dia mengukur seberapa baik model yang diajukan.
dibandingkan dengan model nol yang tidak memiliki hubungan antara variabel. Nilai CF1 ini yang mendekati 1 itu menunjukkan kecocokan yang tentunya cukup baik. Nah, terus yang berikutnya, TLI ini atau Token Lewis Index ini adalah indeks ini juga mengukur kecocokan model dengan data. Nilai TLI ini mendekati nilai 1 tentunya juga akan menunjukkan kecocokan yang sangat baik. Terus yang berikutnya adalah RMCA atau Robert Mean Square Error of Approximation. Ini RMCA ini mengukur seberapa baik model ini sesuai dengan data dengan memperhitungkan jumlah parameter dalam model. Nilai RMSI ini lebih mengecil, itu menunjukkan bahwa kecocokannya tentunya akan sangat baik. Sedangkan SRMR ini tahu standard size Roth-Mean square residual ini mengukur seberapa baik model yang sesuai dengan kovariasi residual nilai SMR yang mendekati 0 untuk menunjukkan kecocokan yang lebih baik dari masing-masingnya. Yang berikutnya, ya, tabel 3 descriptive relative zero order konsultan. Coba dilanjutkan, Bu, keterangannya. Ya, informasi tabel 3 ini dia menjelaskan statistik deskriptif, terus reliabilitas dan korelasi nolnya. Deskriptifnya itu menunjukkan bahwa statistik deskriptifnya itu memberikan gambaran umum tentang distribusi variabel yang diteliti. Biasanya statistik deskriptif ini dia mencakup mean rata-rata atau standar devariasi, terus minimum, terus maksimum, dan jumlah observasi untuk setiap dari variabel itu sendiri. Sedangkan reliabilitasnya ini sendiri untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukuran ini dia konsisten. Konsisten dalam mengukur konstruk yang sama dari waktu ke waktu. Reliabilitas biasanya diukur dia menggunakan koefisiensi alpha Korsney. Nah, nilai reliabilitasnya yang tinggi itu dia menunjukkan bahwa instrumen pengukuran ini itu sangat atau dapat diandalkan. Nah, korelasi nol ini untuk mengukur hubungan antara dua variabel tanpa mengontrol variabel lain. Korelasi nol ini dia memberikan informasi tentang sejauh mana dua variabel ini dia saling berhubungan satu sama lain secara langsung. Nah, dengan informasi tabel 3 yang disajikan di atas, tentunya kita dapat melihat distribusi variabel-variabel penelitian di tingkat konsistensi instrumen pengukurannya dan hubungan antar variabel-variabel tersebut. Ini juga tentunya dia sangat membantu para peneliti untuk bagaimana kita memahami karakteristik data mereka dan tentunya dapat melakukan validasi hubungan antar variabel yang diteliti secara mendalam. Resultnya yang didapat dari deskripsi ini, hasil penelitian ini ada hubungan. Tentunya ada hubungan kebermaknaan antara pekerja dan perilaku serta promosi, hubungan atasan dan anggota, dan kinerja yang dinilai oleh atasan. Ada berikut ini adalah beberapa temuan dari riset ini. Yang pertama itu kaitannya dengan kebermaknaan kerja dan kinerja. Yang kedua adalah perilaku suara promosi dan kinerja. Yang ketiga adalah hubungan atasan dan kinerja dan para karyawan tentunya kaitannya dengan kinerjanya, dan mediasi dan moderasi. Kebermaknaan kerja, hasil ini menunjukkan bahwa makna kerja memiliki pengaruh yang tentunya dia sangat positif, yang signifikan terhadap kinerja yang dinilai oleh atasan. Artinya apa? Semakin tinggi makna kerja yang dirasakan oleh karyawan, maka akan semakin baik kinerja karyawan pada sebuah organisasi. Yang berikutnya perilaku suara promosi dan kinerja. Temuan ini juga dia menunjukkan bahwa perilaku suara promosi dia tentunya memiliki pengaruh yang positif, yang signifikan terhadap kinerja yang dinilai oleh atasan. Nah, hal ini tentunya dia menunjukkan bahwa karyawan yang aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan di tempat kerja, dia tentu cenderung memiliki kinerja yang sangat baik. Hubungan atasan dan kinerja, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan atasan atau anggota juga berkontribusi positif terhadap kinerja yang dinilai oleh atasan. Nah, kualitas hubungan atasan dan anggota
tim, itu dia sangat mempengaruhi evaluasi kerja yang diberikan oleh atasan secara langsung kepada anggota tim. Nah, untuk kaitan moderasi dan mediasi dan moderasi ini, selain itu juga penelitian ini juga menguji. Dia menguji peran mediasi, kebermaknaan kerja, dan perilaku suara promosi dalam hubungan antar hubungan atasan dengan anggota dan kinerja. Hasil ini dia menunjukkan bahwa kebermaknaan kerja dan perilaku suara promosi itu dia memediasi sebagai hubungan antara LMX dan kinerja. Selain itu juga terdapat moderasi yang sangat signifikan dari kebermaknaan kerja dan hubungan antar LMX dan kinerja ini. Dengan demikian tentunya penelitian ini dia memberikan kontribusi penting dalam bagaimana kita bisa memahami kebermaknaan kinerja, perilaku suara proporsi, hubungan anggota dan atasan, dapat dia mempengaruhi kinerja karyawan. Temuan ini tentunya dia memberikan wawasan yang berharga bagi tentunya praktisi dan mengajar dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja dan hubungan di tempat kerja. Ya, diskusi yang kita bisa ambil dari riset ini ada beberapa poin penting yang mungkin kita bisa bahas, kita melihat bersama. Yang pertama, saya lihat dari sisi implikasi secara teoritisnya. Implikasi secara teoritisnya tentunya peneliti dia membahas bagaimana mereka mendukung teori yang ada. Seperti teori Brown and Bolt, dan bagaimana temuan ini dia memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana makna kerja dia mampu mempengaruhi perilaku dan kinerja. Yang berikutnya adalah implikasi praktis yang kami dapati. Diskusi ini juga mencakup implikasi praktis dari temuan riset tersebut bagi manajer, sumber daya manusia, dan tentunya praktisi di tempat kerja. Bagaimana manajer ini dapat meningkatkan makna kerja, dan tentunya dapat dari situ dia mendorong perilaku suara promosi dan memperkuat hubungan anggota untuk meningkatkan kinerja karyawan. Keterbatasan, tentunya kami melihat ada keterbatasan juga dalam penelitian ini. Penelitian ini juga membahas keterbatasan penelitian mereka, seperti ada batasan metodologinya, terus generalisasi temuan serta faktor yang dapat mempengaruhi interpretasi hasil itu sendiri. Arah penelitian selanjutnya dari diskusi ini tentunya biasanya juga mencakup saran untuk peneliti selanjutnya berdasarkan temuan dari penelitian. Apakah ada variabel yang tentunya perlu diteliti, ataukah ada konteks spesifik di mana temuan ini perlu untuk dilakukan validasi lanjutan. Signifikasi temuannya, peneliti juga menyoroti signifikasi temuan mereka dalam konteks literatur, referensi yang didapat yang ada dan bagaimana temuan ini dia memberikan kontribusi berharga bagi pemanaan kita tentang hubungan antar makna kerja dan kinerja. Kesimpulannya, ada kebermaknaan kerja dan kinerjanya. Temuan penelitian ini juga kebermaknaan kerja memiliki yang berikutnya, peran hubungan atasan dan anggota, kualitas hubungan atasan dan anggota tim ini juga memainkan peran yang sangat penting untuk memediasi hubungan antar bermakna antar kerja dan kinerja. Yang berikutnya adalah implikasi teoritis dan praktisnya. Peneliti juga memberikan kontribusi teoritis dan mengidentifikasi mekanisme mediasi melalui perilaku suara promosi hubungan antara bermakna antara kerja dan kinerja yang dinilai oleh atasan. Keterbatasan dan arah penelitian selanjutnya adalah meskipun penelitian ini dia memberikan wawasan yang berharga, terdapat keterbatasan seperti metodologi yang perlu kita perhatikan bersama. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat bagaimana mengeksplorasi lebih lanjut tentang faktor yang dapat memoderasi hubungan antara kebermaknaan kerja, perilaku promosi, dan kinerja. Terima kasih banyak Pak Resudin Jafaro Bandan terkait presentasi metode sampai dengan conclusion. Baik, selanjutnya ini adalah referensi list kami, rekan-rekan, dan selanjutnya kami akan menjelaskan juga artikel pendukung terkait topik kita, Managing Employee Performance, yang akan disajikan oleh Bapak Hartoyo. Kepada Bapak Hartoyo, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Endar selaku moderator kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Jafar. Selanjutnya saya akan
kami untuk memperkuat teori yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Endar dan Pak Jafar itu, kami menyadari bahwa teori-teori tersebut harus didukung dengan jurnal pendukung. Maka ada satu jurnal pendukung yang kami ambil dalam artikel tersebut. Topiknya itu tentang finding in means in relationship in page of network that's structured on the manifold of war. Next, Wanda. Di artikel pendukung ini atau novelty-nya ada kebaruan dari sisi riset. Itu terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan konsep jaringan sosial dengan makna kerja, di mana dalam konteks tempat kerja. Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dengan menyoroti bagaimana struktur dan karakteristik jaringan sosial individu dapat mempengaruhi tingkat meaningfulness dari pekerjaan mereka. Pendekatan ini juga bisa memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja atau individu. Maka dengan mempengaruhi pengalaman kerja individu, ini tidak hanya tugas-tugas yang dilakukan, tetapi juga hubungan sosial yang terjadi atau terjalin di sekitar individu. Selain itu, riset ini juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana sumber daya yang tersedia melalui jaringan sosial individu ini bisa dapat memfasilitasi atau tindakan-tindakan yang menghasilkan makna kerja. Maka dengan demikian, penelitian ini juga tidak hanya menyoroti pentingnya hubungan sosial di tempat kerja, namun juga mengambil lebih dalam tentang bagaimana hubungan tersebut dapat mempengaruhi tingkat meaningfulness dari pekerjaan individu. Secara keseluruhan, masih benar, kembali dulu. Maka secara keseluruhan, kebaruan dari riset ini terletak pada pendekatan intersynapse yang menggabungkan konsep jaringan sosial dan makna kerja dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kerja individu. Maka dengan demikian riset ini memberikan kontribusi berharga bagi literatur tentang hubungan sosial di tempat kerja dan makna kerja itu. Next. Dari beberapa yang kami sampaikan tadi tentang kebaruannya, maka muncul ada tujuan penelitian dari artikel pendukung ini. Pertama, penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hubungan sosial individu dalam jaringan sosial mereka berpengaruh tingkat meaningfulness dari pekerjaan mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sumber daya yang tersedia melalui hubungan sosial individu dapat memfasilitasi tindakan-tindakan yang menghasilkan makna kerja. Selain itu juga, penelitian juga bertujuan untuk memahami bagaimana struktur dan karakteristik jaringan sosial individu itu dapat atau bisa mempengaruhi tingkat kebermaknaan dari pekerjaan mereka. Sehingga dengan demikian, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah bagaimana bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan jaringan sosial individu dan makna kerja, serta dapat atau untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebermaknaan dari pekerjaan individu melalui lensa jaringan sosial. Maka melalui pencapaian tujuan ini, penelitian ini juga bisa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang bagaimana sosial di tempat kerja dan bisa mempengaruhi pengalaman kerja individu. Next. Dari tujuan penelitian akan muncul yang nama. Jadi ada metode yang dipakai dalam riset ini. Pertama tentang bagaimana kita membahas yang diberikan dengan metode atau penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang dimana ini melibatkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan konsep jaringan sosial dengan makna kerja untuk menganalisis hubungan antara struktur jaringan sosial individu dan tingkat kebermaknaan dari pekerjaan mereka. Maka dengan pendekatan yang menggabungkan elemen kuali dan kuanti ini, peneliti ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hubungan sosial individu dalam jaringan sosial mereka berpengaruhi terkait dengan pengalaman kerja dan tingkat kebermaknaan dari pekerjaan mereka.
Next. Selanjutnya tentang the managed self of work itu dibagi ke dalam 3 komponen atau 3 bagian. Ini tentang makna. Yang pertama, makna kerja itu merupakan konsep yang menggambarkan sejauh mana individu merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki nilai. Selain nilai, ada tujuan dan signifikansi yang mendalam bagi mereka secara pribadi. Maka makna kerja yang melibatkan persepsi individu tentang relevansi, kepuasaan, dan kontribusi yang diperoleh dari pekerjaan mereka ketika seseorang merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki makna. Hal ini dapat meningkatkan motivasi, ada keterlibatan, dan kepuasan bekerja. Makna kedua yang bisa diambil yaitu bagaimana kerja dapat bervariasi antara individu dan dapat mempengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai pribadi. Nah, kebutuhan psikologis, hubungan sosial di tempat kerja, dan kesempatan untuk berkembang. Dan ini bisa memberikan kontribusi. Pentingnya makna kerja dalam sebuah kerja telah diakui sebagai faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kepuasan kerja individu. Poin selanjutnya itu bagaimana konteks penelitian yang Anda tunjukkan itu bisa memberikan makna kerja dipelajari melalui lensa jaringan sosial, ya, yang bisa menyoroti bagaimana hubungan sosial individu dalam jaringan mereka, serta dapat mempengaruhi tingkat meaningfulness dari pekerjaan mereka. Maka dengan demikian, pemahaman tentang makna kerja tidak hanya melibatkan tugas-tugas yang dilakukan, akan tetapi juga ada hubungan sosial yang terjalin di sekitar individu dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi tentang pengalaman kerja mereka. Ini tabel atau bagan yang menggambarkan bagaimana struktur jaringan sosial. Jadi ada jaringan struktur sosial, ada sumber dayanya di dalamnya, ada aksi, tujuan, dan sebagainya. Maka yang bisa kita ambil dari struktur jaringan sosial ini bagaimana kita menunjukkan individu berhubungan dalam jaringan sosial mereka, termasuk hubungan antara individu atau yang disebut dengan ego dan anggota jaringan lainnya atau disebut dengan altres. Maka struktur jaringan sosial ini dapat mencakup berbagai jenis hubungan dan tingkat kedekatan antar individu. Struktur jaringan sosial ini juga harus didukung dengan sumber daya atau tangible dan intangible. Ini juga bisa dilihat dari diagram atau tabel ini bahwa bisa menggambarkan sumber daya manusia yang tersedia melalui jaringan sosial individu, baik dalam bentuk sumber daya yang tangible itu misalnya informasi atau dukungan finansial, maupun intangible. Intangible itu yang dimaksud itu adalah contohnya itu adalah dukungan emosional dan pengakuan. Sumber daya juga akan memberikan aksi atau berinvest pada yang namanya aksi atau tujuan. Maka model yang mungkin menyoroti aksi-aksi tujuan yang dilakukan individu dalam rangka mencapai kebermaknaan pekerjaan. Ini bisa mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk meraih tujuan-tujuan yang bisa berhubungan atau terkait dengan makna pekerjaan mereka. Poin berikutnya yang bisa kita ambil yaitu tentang atau dari diagram yang disajikan ini adalah pathways of meaningfulness, di mana gambar ini menggambarkan berbagai jalur atau cara atau yang disebut dengan pathways yang dapat membawa individu menuju kebermaknaan pekerjaan seperti individuasi, unifikasi, kontribusi atau jalur-jalur lainnya yang bisa berhubungan atau terkait dengan pencapaian makna dalam sebuah pekerjaan. Maka poin yang bisa kita ambil dari diagram ini selanjutnya itu tentang bagaimana pengaruh jaringan sosial atau model yang bisa dipakai dalam hal menunjukkan bagaimana jaringan sosial individu bisa mempengaruhi akses mereka terhadap sumber daya. Ada dukungan dan informasi yang diperlukan untuk mencapai kebermaknaan pekerjaan melalui berbagai jalur yang telah disebutkan sebelumnya. Next. Di diagram kedua atau tabel kedua ini merupakan representasi visual dari ringkasan jalur yang menunjukkan bermakna bahwa pekerjaan dan sumber daya yang diteorikan bisa memfasilitasi masing-masing jalur.
Maka gambar ini juga memungkinkan memberikan ilustrasi tentang bagaimana jalur menuju kebermaknaan pekerjaan itu yang bisa mempengaruhi seperti individuasi, unifikasi, dan kontribusi tentang bagaimana terhubung yang namanya sumber daya yang diperlukan dalam hal memfasilitasi setiap jalur yang ada atau tersebut. Maka dalam gambar tersebut dapat divisualisasi tentang bagaimana berbagai jenis sumber daya yang baik tentang tangible maupun intangible ini terkait dengan jaringan sosial dan hubungan individu bisa atau dapat mempengaruhi untuk memfasilitasi atau pencapaian kebermanfaatan pekerjaan melalui jalur individuasi, unifikasi, dan kontribusi. Di diagram ketiga ini kita akan bisa melakukan yang namanya representasi visual dari fitur jaringan gabungan yang diusulkan untuk menyediakan sumber daya di setiap jalur menuju kebermanfaatan pekerjaan. Maka gambar ini juga memungkinkan bisa memberikan ilustrasi tentang bagaimana kombinasi fitur jaringan sosial dari 3 jenis jaringan yang berbeda. Jaringan dimaksud itu bisa dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka bagaimana memfasilitasi setiap jalur menuju kebermanfaatan pekerjaan atau yang disebut dengan individuasi, unifikasi, dan kontribusi. Maka dalam gambar tersebut kita dapat melihat bahwa ada visualisasi tentang bagaimana kombinasi berbagai fitur jaringan sosial seperti jumlah dan kekuatan hubungan instrumental, ada kekuatan hubungan ekspresif, ada kepadatan serta jenis hubungan multiplex. Maka dapat diambil kontribusi, bisa berkontribusi dalam menyediakan sumber daya yang mendukung pencapaian atau kebermaknaan pekerjaan melalui jalur individuasi, unifikasi, dan kontribusi itu sendiri. Selanjutnya ada poin temuan atau argumen utama yang disajikan dalam dokumen ini. Jadi ada 5 temuan utama yang bisa kita bahas bersama. Bagaimana pertama itu tentang persepsi bahwa orang lain di lingkungan pekerjaan itu tidak memiliki nilai dan tujuan yang sama. Dalam membantu hewan dapat menyebabkan pekerjaan menyerah dan mundur dari pekerjaan mereka. Jadi ini juga harus didukung dengan jaringan hubungan yang menyediakan sumber daya instrumental yang bisa mendukung tujuan tertentu. Seperti dukungan instrumental, ada keahlian, dan saran. Penting dalam memfasilitasi jalur kontribusi itu terhadap makna kerja. Ya, yang diharapkan bagaimana ada keterlibatan dalam kegiatan yang terkait dengan tujuan tertentu dan dapat membuat individu merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki dampak positif, terutama ketika mereka percaya bahwa kegiatan tersebut akan menghasilkan sesuatu atau berhasil. Maka untuk memperkuat keterlibatan itu, ada struktur jaringan yang terdiri dari ikatan kuat dan multiplex yang dapat memberikan sumber daya yang mendukung dari makna kerja melalui jalur kontribusi. Sehingga ada keterlibatan dalam hubungan di luar jaringan inti yang bisa dapat membantu individu mengatasi keterbatasan pengetahuan dan sumber daya instrumental yang mungkin saja tidak mencukupi atau mengatasi tantangan baru atau hal-hal yang unik. Poin berikutnya itu tentang implikasi atau potensi penerapan informasi yang bisa memberikan dalam dokumen. Jadi di situ ada 4 yang bisa kita lakukan. Pertama tentang pengembangan kebijakan organisasi, di mana organisasi dapat menggunakan pemahaman tentang bagaimana hubungan dan struktur jaringan mempengaruhi makna kerja karyawan, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung pembentukan hubungan yang bermakna di tempat lain atau di tempat kerja. Hal ini juga dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dan kesejahteraan dalam rangka psikologis mereka. Pengembangan program pelatihan juga adalah sebuah informasi dalam dokumen ini dapat digunakan untuk merancang program pelatihan yang memperkuat keterampilan sosial dan jaringan profesional karyawan. Maka pelatihan ini semacam ini dapat membantu karyawan untuk memahami pentingnya hubungan kerja yang beragam dan bagaimana memanfaatkan untuk meningkatkan makna kerja. Jadi dari pengembangan program pelatihan maka akan selanjutnya itu tentang bagaimana pengelolaan kinerjanya. Jadi manajer itu dapat menggunakan wawasan tentang
pengaruh hubungan kerja terhadap makna kerja untuk mengelola kinerja karyawan dengan lebih efektif atau lebih baik. Dalam rangka memfasilitasi hubungan yang mendukung dan memperdayakan karyawan, kita dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Jadi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka itu selanjutnya akan dilakukan yang namanya pengembangan kepemimpinan. Harus didukung dengan pengembangan kepemimpinan. Nah, jadi pemimpin itu dapat memanfaatkan informasi dalam sebuah dokumen, dan ini untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang bisa memperhatikan aspek hubungan dan jaringan sosial di dalam menciptakan lingkungan kerja yang bisa mempromosikan makna kerja. Ada juga yang dimaksud atau yang disebut dengan pengembangan program kesejahteraan karyawan. Di sana ada organisasi yang bisa dapat menggunakan pengetahuan tentang bagaimana hubungan kerja bisa mempengaruhi makna kerja, dan dapat juga merancang program kesejahteraan karyawan yang dengan harapan yang bisa pada hal yang lebih holistik. Nah, ini juga yang tidak hanya terfokus pada aspek material, tetapi juga aspek sosial dan psikologis. Dari beberapa materi yang kami sampaikan itu, atau teori-teori yang tadi sudah kami sampaikan, maka ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari artikel pendukung ini. Ada 3 kesimpulan yang kita bisa ambil. Pertama, tentang dari hasil penelitian yang disediakan ini, kita dapat hubungan dan struktur jaringan sosial ini di tempat kerja memiliki dampak yang sangat signifikan. Jadi di tempat kerja itu ada hubungan yang sangat-sangat signifikan terhadap makna kerja serta individu. Berbagai sumber daya yang diperoleh melalui hubungan kerja, baik dalam bentuk dukungan yang berupa instrumental, ada informasi, ada komitmen bersama, maupun nilai-nilai bersama, dapat juga mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan makna dalam pekerjaan. Jadi selain itu juga ada pentingnya juga diperhatikan bagaimana nilai-nilai otentik individu dalam membangun hubungan kerja yang bermakna juga menjadi sorotan dalam dokumen tersebut. Maka ketika individu merasa terhubung dengan orang yang memiliki nilai dan tujuan yang sejalan dengan diri mereka, makna-makna kerja yang dirasakan itu akan lebih kuat atau lebih baik. Tentu juga ini, atau selain itu juga, variasi dalam jenis hubungan itu bisa memperkuat atau lemah atau multiplex dalam sebuah struktur jaringan inti atau perseptif. Juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi makna kerja melalui berbagai jalur atau jalur kontribusi. Maka ini juga bisa dimiliki akses ke sumber daya instrumental yang beragam dan bisa mendukung serta terlibat dalam hubungan yang memberikan nilai-nilai tambah dalam dan dukungan di dalam meningkatkan pengalaman makna kerja seseorang. Next. Ini beberapa daftar referensi yang kami pakai di jurnal pendukung. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Ini beberapanya, di antaranya itu ada Part and Solve di tahun 2023 dan selanjutnya sampai di poin 13. Next. Terima kasih kami sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Endar. Baik, terima kasih banyak Pak Hartoyo dan Pak Jafar atas presentasinya pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang masih bertahan menonton video YouTube kami. Dan kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kesempatannya kepada profesor kami, Prof. Anis, agar kami bisa menambah wawasan kami khususnya terkait teori manajemen sumber daya manusia. Kami memohon maaf apabila selama kami melakukan presentasi dan pembahasan ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dari kami, dan kami mohon kepada rekan-rekan untuk mungkin bisa memberikan like atau komentarnya terhadap video yang akan kami sajikan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kami tutup pembahasan atau presentasi kami pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak kepada Pak Jafar dan Pak Hartoyo. Baik, terima kasih.